Kalau misalkan ini Bib kayak sajen gitu yang suka orang tuh kadang taruh di pantai biar katanya biar nggak ada gelombang besar, biar nggak ada angin gitu-gitu. Itu gimana Bib katanya Bib? Nah, Kalau semua sajen. itu kalau disandarkan kepercayaan kita kepada selain Allah, maka itu disebut syirik. Dan syirik itu sangat tegas. Dia dosa besar yang tidak diampuni oleh Allah dan menyebabkan kita masuk neraka secara abadi. Syirik itu. Wah, astaga, ini motornya ada, tapi orangnya hilang. Wah, ini chat terakhirnya nih ke istrinya nih. Ya, pakai bahasa Sunda lagi nggak ngerti gua. Ini voice note-nya. Fix ini. Ini kayaknya diculik nih sama makhluk-makhluk halus nih. Kayaknya dia diculik sama siluman pohon cemara nih. Kan biasanya siluman hewan, ini mah pohon nih, orang banyakan pohon daripada hewannya nih. Tuh kasihan banget nih kalau misalkan diculik sama siluman-siluman gini. Gimana caranya ya? Ini harus ada dukun-dukun yang hebat nih yang ini. Itu di surat mana ya waktu itu ya? Al-Maidah atau Mana ya? Al-Baqarah ya. Diam dulu, Bib. Al-Maidah. Diam dulu, saya lagi baca nih. Voice note, saya lagi dengar voice note. Wah, bener. Ngapain itu? Voice note apa? Gue nyari ayat, ada yang kelupaan. Ini sih nyari berita. Ada orang diculik, motornya ada, dia kirim voice note terakhir, katanya dia minta maaf. Dia minta tolong gitu, Bib. Terus habis itu hilang. Seminggu. Hilang. Ini makanya diculik sama siluman, Bib. Ada dukun yang ngomong nih, saya baca di artikel kata dukunnya itu diculik sama siluman ular apa siluman apa gitu, Bib. Dibilang, Bib, ih serem banget ya. Ternyata ya kalau naik motor daerah pegunungan gitu tuh. Buat gue sih bukan serem sih, lucu aja sih. Ya ampun nih, Habib nggak pernah naik motor di hutan sih. Ini orang hilang, Bib. Ketawa-ketawa. Lah, lagian emang kenapa orang hilang itu, kenapa selalu dikaitkan dengan makhluk-makhluk halus? Kenapa nggak coba dilapor polisi, dicari, mungkin dia jatuh di mana? Nih, di beritanya polisi udah nyari semuanya. Gitu. Terus? Ya terus katanya masih belum ditemukan. Nih, coba Terus nih. berarti disimpan setan gitu? Ini mah disimpan setan, ini diculik ini. Pasti dia... Itu mah bukan dia yang disimpan setan, hati lo yang disimpan setan tuh. Makanya sampai berpikir begitu. Hati saya disimpan setan. Setan makan hati yang pelah manusia. Iya, jadi ditutup sama setan tuh. Makanya lo berpikiran begitu. Hah? Nggak ada nih, mah saya lagi gitu-gitu. beritanya nih ya, kita cari lagi nih. Nih beritanya nih. Yana. Hah? Ternyata itu semua hanya prank kepada istrinya. Karena dia melakukan perselingkuhan. Nah, yang nyata justru perselingkuhannya kan, zinanya kan. Ternyata bukan diculik sama makhluk halus ya, Makhluk halus. tapi makhluk lembut. Makhluk. Liliput. Dia, iya. Wah, iya benar juga ya ternyata Bib ya. Iya, nggak ada gen mah gitu-gitu. Tapi banyak saya lihat di berita-berita ada yang ke pegunungan diculik selama seminggu. Iya. Tuh. Itu kan orang bikin cerita bahwa katanya diculik itu hanya saja karena mereka nggak bisa mendeteksi nih hilangnya karena apa. Kayak kita sakit nih dada kita, wah ini mau masuk angin, padahal jantung gitu mah. Cuman karena nggak dideteksi. Oh gitu. Jadi hanya karena kelemahan kita dalam mencari, kemudian mendeteksi, akhirnya kita biar gampang mah masuk angin, biar gampang mah dicuri wewe gombel. Cari-cari yang gampang aja gitu ya? Dicari yang gampang aja. Wah. Gini, pada prinsipnya ya, bahwa jin, setan, iblis, bahkan ilmu sihir itu ada. Baik untuk kebaikan maupun untuk keburukan. Misalnya jin itu bisa melakukan hal-hal untuk kebaikan. Misalnya dalam Al-Quran Allah katakan tugas jin itu adalah beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tugas jin selain manusia adalah beribadah kepada Allah. Nah, mereka juga bisa tersesat sehingga menggunakan eksistensinya untuk keburukan-keburukan. Bisa aja. Oh.
Dan juga seperti yang ada di kisah Nabi Musa dan Firaun, sihir pun ada. Dan kita harus meyakini bahwa sihir itu ada. Tapi memang kita tidak boleh mempelajari, apalagi menggunakan ilmu sihir itu. Karena itu bukan ilmu dari Islam. Oh gitu, Bib. Nah, ini saya penasaran nih, Bib. Nih, kebetulan nih, akhir-akhir ini saya lagi sering ketemu sama mantan-mantan panglima jalur. Anak STM gitu, Bib. Yang suka tawuran. Iya, yang suka tawuran gitu, Bib. Nah, mereka tuh katanya kebal gitu, Bib. Nah, itu berarti gimana tuh? Apakah itu juga dia ada bantuan sama jin gitu, Bib? Bisa jadi bahwa ada kekuatan-kekuatan sihir yang membantu manusia, itu bisa jadi. Sebagaimana musuh Nabi Allah Musa pada saat itu, mereka menggunakan sihir. Tapi kekuatan Allah adalah kekuatan yang paling berkuasa atas segala sesuatunya. Sehingga kekuatan sihir manapun, itu pasti akan dikalahkan oleh kekuatan Allah. Tapi apakah itu ada? Ada. Cuma kalau perkara orang hilang, seringkali itu dimudahkan aja, biar mudah orang bilang. Biar gampang ya, biar duh gimana, apa ya alasannya ke media. Betul. Ya gitu. Atau, ya. nah karena medianya juga banyak menggambarkan hal-hal seperti itu, akhirnya hal-hal seperti itu dijadikan bahasa oleh orang-orang untuk nakut-nakuti anak-anaknya. Jangan keluar maghrib, ada wewe gombel. Nah, gitu. Atau jangan duduk di depan pintu karena susah jodohnya. Iya. Nah, itu mitos-mitos yang dibentuk secara kebudayaan untuk kemudian menakut-nakuti orang. Padahal sebaiknya menurut gua pendidikan itu tidak berbasis kepada mitos, berbasisnya kepada logos. Artinya dikasih ilmunya. Jangan kencing di hutan, karena kalau kencing di hutan akan bau, akan kotor, dan hutan kita akan rusak. Jangan duduk di pintu karena ngalangin orang lewat gitu. Cuman kadang nih anak-anak atau orang-orang kita dikasih tahu benar-benar gak mau nih. Takutnya kalau dikasih tahu dengan hal-hal yang sifatnya gaib gitu. Itu mereka sama kayak agama kan kalau dibilang lu sholat lu ntar masuk surga, nggak sholat masih. Baru kalau udah lu kalau nggak sholat masuk neraka lo baru takut gitu. Nah itu cuman soal bahasa sih. Kayak itu iya. Bapak gua misalnya ya pernah mau nebang pohon asem di depan rumah gua karena dipakai buat orang bakar-bakaran. Jadi dalamnya tuh dimasukin api, malam-malam orang neduh gitu. Biar di pohon, tahu di pohon asem. Itu biar anget, tapi lama-lama kan dalamnya bolong. Kosong, iya, bolong. Dan bisa jatuh ke rumah gua. Akhirnya diajuin dah ke pemerintah agar dipotong atau dilindungi gitu. Ternyata prosesnya berbulan-bulan nggak kelar. Akhirnya bapak gue gak bingung, dipasangin aja foto ulama di pohon asem. Tak. Udah takut yang mau bakar-bakar. Wah ada foto ulama, jangan deh. Sama kalau di Bali itu dikasih kain yang hitam putih. Iya tahu itu. Iya tuh. Nah ketika dililitin itu, maka orang kemudian takut. Karena dianggap, wah kenapa nih, atau suci ini. Nah itu bahasa kebudayaan khas orang Indonesia untuk kemudian mendidik orang agar nggak main-main kepada sesuatu yang penting kayak penjagaan lingkungan dan sebagainya. Kan sering tuh di hutan jangan kencing sembarangan, ntar kenapa gitu. Ini ntar kencing batu lo pulang-pulang. Nyapunya nggak bersih, ntar ini jodohnya seret. Jodohnya bewokan katanya. Bewokan. Iya gitu. Itu mah ya biar nyapunya bersih ya. Iya makanya. Iya. Itu mah cuman soal bahasa aja sih. Nah, kalau misalkan ini Bib kayak sajen gitu yang suka orang tuh kadang taruh di pantai biar katanya biar nggak ada gelombang besar, biar nggak ada angin gitu-gitu. Itu gimana Bib katanya Bib? Nah, semua itu kalau disandarkan kepercayaan kita kepada selain Allah, maka itu disebut syirik. Dan syirik itu sangat tegas. Dia dosa besar yang tidak diampuni oleh Allah dan menyebabkan kita masuk neraka secara abadi. Syirik itu. Syirik itu dosa besar kata Allah dalam surat An-Nisa 48. Dia dosa besar yang tidak diampuni. Kalau kamu mati dalam keadaan syirik itu tidak akan diampuni. Jadi kalau sampai mati tetap dalam keadaan syirik, maka dia tidak akan diampuni, dan dalam surat Al-Maidah 72 akan abadi di neraka. Nggak akan diangkat ke surga tuh, akan abadi di neraka. Kalau kita percaya kepada kekuatan selain Allah. Misalnya sajen untuk kekuatan selain Allah. Nah, jadi kalau itu disandarkan kepada kekuatan selain Allah, maka itu syirik. Syirik tuh, Bib. Syirik, nggak boleh. Segala sesuatu. Lu yakin apa aja? Syirik tuh apa aja macam-macamnya? Syirik itu secara umum ada syirik yang akbar, ada syirik yang asghar. Syirik akbar, syirik besar, dan syirik kecil.
Atau ada syirik yang nyata, ada syirik yang tersamar, khafi disebutnya. Jadi kalau syirik yang nyata dan besar itu adalah lu betul-betul menduakan Allah. Lu percaya Allah tapi juga percaya pada kekuatan sihir. Percaya nih, mengimani dan melakukan kekuatan sihir. Atau lu percaya Allah tapi juga percaya kepada Tuhan-Tuhan selain Allah. Itu syirik yang nyata dan besar. Tapi ada syirik yang khafi, yang kecil, asghar dan khafi dan sifatnya lembut. Contohnya ketika lu masuk di satu pekerjaan, biar lolos gua nyogok deh. Lu gak percaya kepada kekuatan bahwa Allah yang mengatur segalanya. Lu masih pakai nyogok. Atau lu sholat, nyembahnya ke Allah, tapi juga mau pencitraan ke makmum. Itu termasuk syirik. Itu termasuk syirik tuh ya? Itu termasuk syirik. Atau takut punya anak. Karena apa? Karena ntar rezekinya dari mana. Padahal Allah sudah jamin rezeki setiap anak itu dalam Al-Quran. Nah itu bahaya tuh. Syirik khafi itu intinya syirik yang hati itu kemudian tergoyahkan kepada selain Allah. Nah itu semua abadi di neraka, kata Allah. Gitu. Kecuali ketika kita bertobat sebelum mati, maka dosa syirik itu hilang. Kalau yang ini Bib, kan suka ada tuh orang kayak ngambil potongan ayat nih, tapi untuk kayak misalnya dia untuk ya itulah untuk jaga-jaga gitu, kayak misalnya bukan untuk jaga-jaga ya, untuk dia berantem segala macam, terus ada yang untuk menggayat wanita, kan ada tuh surat Yusuf apa diambil tuh, saya pernah dikasih tahu gitu, Bib. Katanya ada gitu caranya. Untuk nipu perempuan. Untuk katanya untuk ngegayat wanita gitu. Kalau untuk melakukan penipuan kepada perempuan itu jelas dosa. Tapi bahwa membaca doa-doa tertentu yang diajarkan dalam Al-Quran untuk hal-hal yang kita butuhkan itu boleh, malah itu baik. Kita tidak bisa hanya percaya kepada kekuatan diri kita, tapi percaya kepada kekuatan Allah, karena yang mengatur segala sesuatu ini adalah Allah. Wallahu khairul hafidin wa huwa arhamur rahimin. Yang mengatur segala sesuatu itu adalah Allah dengan pengaturan yang penuh cinta. Jadi kita tetap berdoa kepada Allah agar Allah atur nih semuanya. Walaupun kita yakin dengan diri kita sudah bisa gitu, tapi kan kekuatan itu milik Allah. Nah, karena itu boleh tuh misalnya di dalam Al-Quran, Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Itu bacaan yang penting untuk diulang-ulang bagi orang yang tidak punya jodoh atau tidak punya anak. Belum ketemu jodohnya, belum ketemu anaknya, baca ayat-ayat itu. Dan itu diajarkan oleh Rasulullah memang. Para nabi sebelum Nabi Muhammad juga membaca doa-doa itu gitu. Banyak doa-doa yang diajarkan. Jadi gak ada masalah. Nah kalau yang kebanyakan nih dari kita manusia gitu, kita kan emang tempatnya hilaf gitu ya. Yang tanpa sering banget yang kita nggak sadari nih, kita sering melakukan hal syirik itu. Apa Bib kira-kira? Misalnya kayak di lingkungan kita nih yang sering kita lakuin. Yang sering mungkin ini ya, ketika kita mau masuk ke kayak satu tempat, entah itu rumah kuno atau hutan, itu melakukan ritual-ritual tertentu yang itu masuk dalam kategori syirik. Syirik kayak permisi-permisi gitu. Iya. Itu syirik. Permisi. Ya itu bisa masuk kepada kesyirikan karena kamu percaya kepada kekuatan selain Allah sebagai pengatur rumah itu atau hutan. Gitu. Padahal Islam sudah mengatur dengan jelas. Misalnya dalam suratul Kahfi ayat 39 Allah mengatakan kalau mau masuk ke kebun, mau masuk ke hutan, mau masuk ke rumah itu bacalah Masya Allah la haula wa la quwata illa billah. Atau di dalam hadis riwayat Imam Muslim diajarkan untuk membaca suratul Fatihah 3 kali. Di hadis itu juga diajarkan untuk ketika kamu memasuki satu tempat baru termasuk rumah baru itu untuk menghidupkan rumah itu dengan ibadah sholat. Maksudnya sholat sunnah diperbanyak dan dengan membaca Al-Quran khususnya surat Al-Baqarah. Jadi ada Islam sudah mengatur ketika masuk ke tempat baru, entah itu hutan, kebun, rumah, maka baca hal-hal yang positif. Masya Allah la haula wa la quwata illa billah, bahwa kekuatan hanya milik Allah. Karena dengan begitu siapapun seandainya ada penjaga selain Allah, maka mereka akan hilang karena kekuatan dari Allah. Begitu kata Nabi dalam hadis riwayat Muslim. Ketika kamu baca Masya Allah la haula wa la quwata illa billah, Maha suci Allah yang tidak ada kekuatan selain Dia, maka semua kekuatan itu akan sirna. Karena itu keyakinan kita itu harus yang pertama dan utama sepenuhnya hanya kepada Allah. Ketika kita sudah berpaling kepada selain Allah sebagai pemilik kekuatan, maka itu sudah on the way syirik.
Ada on the way-nya ya? Iya, udah on the way syirik. Oh, berarti mitos-mitos kayak misalnya abis nunjuk kuburan terus kita harus gigit jari. Iya, itu mah mitos-mitos aja. Itu mitos. Mitos. Tapi apa itu termasuk syirik juga? Itu kan sebenarnya pengajaran kepada anak kecil aja sih, agar menghormati tempat-tempat tertentu. Iya. Nggak asal nunjuk, kemudian menghormati tempat-tempat tertentu. Tidak kemudian pasti itu syirik, karena syirik itu tentang hati yang condong kepada selain Allah, punya kepercayaan kepada kekuatan selain Allah dalam hati, dalam pikiran, dalam tingkah laku, dalam perkataan, itu yang kemudian disebut dengan syirik. Oh gitu. Atau kamu menolak yang namanya kebenaran dengan rasa sombong bahwa kamu yang paling benar, itu bisa jadi juga akan mengantarkan kamu kepada kesyirikan.